Astuti SST MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ayu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi datang ke studio ini bareng siapa aja ini Bu? Bareng satu yang bawa mobil, satu lagi bawa kamera. Ada yang temenin gitu ya? Alhamdulillah ada yang nemenin. Oke, alhamdulillah bisa bertemu tatap muka pagi ini bersama Bu Devi nih, Kepala BPS Kabupaten Bandar Meriah. Kita lagi-lagi membahas tentang inflasi ya, Ya, dan indeks perkembangan harga IPH di Bandar Meriah. Apa kabar nih Bu, inflasi di Bandar Meriah? Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang angka-angkanya, Mbak Ayu, izinkan juga saya memberi informasi bahwa kalau cerita tentang inflasi, sebetulnya Benar Meriah itu tidak memiliki indeks inflasi. Artinya indikator inflasi itu tidak dihitung di Kabupaten Benar Meriah. Namun demikian, dulu ya sebelum tahun 2024, itu di Aceh hanya ada 3 kabupaten kota saja yang memiliki angka inflasi, Iya. yaitu Banda Aceh, kemudian Lok Sumawe, dan Aceh Barat. Berbicara tentang angka inflasi, kalau kita Benar Meriah dulunya sister city-nya itu adalah Lok Sumawe. Jadi kalau kita berbicara tentang indikator pembangunan yang memerlukan angka inflasi, itu Kabupaten Benar Meriah merujuk kepada sister city-nya di Kota Lok Sumawe. Nah, mulai tahun 2024 ini alhamdulillah Kabupaten Aceh Tengah ini sudah memiliki angka inflasi. Nah, oleh sebab itu, mulai tahun 2024, sister city dari Kabupaten Benar Meriah adalah Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, terakhir itu kan inflasi Juni ya untuk Kabupaten Aceh Tengah itu sebesar 4,78. Ya, berarti saat ini ya inflasinya kalau di Kabupaten Benar Meriah merujuknya terhadap angka 4,78 di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, tapi kan ya Mbak Ayu, saat ini juga kita tahu bahwa pemerintah itu sangat concern terhadap harga-harga di setiap kabupaten kota. Nah, karena belum bisa menyediakan seluruh kabupaten kota itu memiliki angka inflasi, maka pemerintah itu melakukan proksi atau penghitungan yang mendekati inflasi. Apa itu? Yaitu indeks perkembangan harga. Dilaksanakan di mana? Di kabupaten kota yang tidak punya angka inflasi, begitu. oke. Termasuk di Benar Meriah. Jadi kalau inflasi itu adanya di Aceh Tengah, IPH itu adanya di Benar Meriah. Benar begitu. Meriah. Nah, kalau IPH ini seperti apa untuk kita mengetahui perkembangan harga, begitu Bu, harga barang? Betul. Nah, kalau kita bicara inflasi, inflasi itu kan mencakup seluruh komoditas Iya. yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Nah, berbicara tentang IPH, kita tuh sebenarnya lebih fokus kepada sandang, pangan. Pangan. Jadi bahan makanan yang di sini ada sekitar 20 komoditas. Nah, 20 komoditas ini dipantau harganya setiap hari oleh Dinas Perdagangan masing-masing kabupaten kota. Lalu setelah dikumpulkan datanya itu dihitung berapa indeksnya setiap minggunya gitu. Jadi dirilis setiap minggu Iya. gitu. Oke, per minggu itu Per pasti minggu. ada, sudah dapat informasinya gitu. Betul. Itu berubah-ubah nggak kira-kira Bu? Berubah-ubah. Cuman biasanya gini, kalau kita bicara tentang data IPH ya, itu sebenarnya kumulatif dari rata-rata harga setiap minggu dibandingkan dengan rata-rata harga dalam 1 bulan sebelumnya. Sehingga biasanya arahnya itu kalau udah minggu pertama itu positif, artinya ada kenaikan harga-harga, biasanya minggu selanjutnya dalam 1 bulan itu juga akan positif. Dan kalau dalam minggu selanjutnya di bulan baru itu arahnya negatif, biasanya nanti dalam 1 bulan juga arahnya negatif. Nah, untuk bulan Juli sekarang ini di Benar Meriah IPH-nya ini arahnya negatif. Iya. Dan ini juga tidak hanya terjadi di Benar Meriah saja, tetapi di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh yang menggunakan angka IPH. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, mengarah ke positif dan negatif itu artinya apa? Sebenarnya gitu? sama persis seperti inflasi dalam arti begini ya. Kalau inflasi itu kan yang naik itu harga
barang dan jasa gitu ya. Dan itu kalau positif artinya harganya naik, kalau negatif deflasi harganya turun. Gitu. Nah, sama juga IPH. Cuman dia komoditasnya tidak menyeluruh, tidak sampai seluruh harga barang dan jasa. Melainkan hanya 20 komoditas terpilih saja. Yang artinya kalau positif artinya ada kenaikan rata-rata harga. Sebaliknya kalau negatif artinya ada penurunan rata-rata harga. Itu. Jadi sebagai konsumen masyarakat berharapnya negatif terus nih Bu ya? Iya, tetapi betul. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi itu ada yang disebut sebagai trade off atau pertukaran. Kalau kita mengharapkan harga turun terus gitu ya, artinya apa? Orang-orang yang memproduksi barang itu bisa rugi. Ya kan? Perekonomian tidak tumbuh. Nah, oleh sebab itu tidak bisa kita berada harus selalu negatif atau sebaliknya supaya ekonomi tumbuh harus positif terus. Artinya nanti inflasi jadi besar ya, tidak bisa seperti itu juga. Disitulah yang diperlukan titik keseimbangan antara di mana nih inflasinya itu bisa tetap terjaga gitu. Sehingga dalam hal ini kalau kita berbicara inflasi itu asumsinya sekitar plus minus 3. Jadi dianggap terkendali itu jika nilainya plus minus 3 kalau inflasi. Dan IPH sendiri dianggap terkendali itu jika angkanya plus minus 1. Jadi kalau masih antara minus 1 sampai plus 1 itu dianggap IPH-nya masih terkendali. Oke. Bu, kalau dilihat dari komponen utamanya nih, apa saja yang menyumbang terhadap indeks harga konsumen ini Bu? Kalau indeks harga konsumen sekali lagi itu kan komoditasnya sangat berbeda-beda Mbak Ayu di antara kabupaten kota ya. Jadi sebelum kita menentukan komoditas mana yang menyumbang inflasi, kita harus tahu dulu yang benar-benar dikonsumsi sama masyarakat itu apa ya kan. Nah, itu tuh biasanya akan ada namanya survei biaya hidup sebelum nanti akan menentukan komoditas yang berpengaruh dan berapa bobotnya. Seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang IPH, ini komoditasnya sudah ditentukan sebanyak 20 komoditas, yaitu mulai dari beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, udang, ikan kembung, mie instan, tempe, tahu, pisang, susu bubuk balita, susu bubuk dan jeruk. Jadi hanya 20 komoditas ini saja Mbak yang dipantau perkembangan harganya untuk menghitung IPH. Tetapi berdasarkan informasi dari teman-teman di Dinas Perdagangan bahwa sebenarnya ada 46 harga yang mereka pantau. Jadi ada 26 komoditas tambahan tetapi itu tidak digunakan untuk menghitung IPH. Jadi 20 komoditas ini adalah mendekati kebutuhan primer gitu lebih yang terus berulang-ulang dibeli. Betul. Lebih kepada makanan. Jadi Mbak, yang 20 komoditas ini kalau di dalam inflasi itu adalah barang-barang volatile atau barang-barang yang bergejolak. Jadi dia cepat naik, cepat turun. Nah, itulah yang dipantau supaya harganya tidak terlalu naik atau juga tidak terlalu turun gitu. Oke. Kalau mengenai dampaknya ini Bu, kepada masyarakat seperti apa? Sebesar apa dampak inflasi itu? Atau mungkinkah masyarakat sebenarnya sudah terdampak namun tidak signifikan, tidak terasa begitu? Kalau saat ini ya Mbak ya, kalau kita berbicara tentang dampak dari inflasi, itu sudah pasti setiap masyarakat kalau ditanyain bagaimana sekarang kalau ke pasar 100.000 dapat apa? Kan begitu ya? Benar. Mungkin kalau dulu kita 100.000 tuh bisa dapat udah ikan, ya kan? Dapat sayur gitu. Tapi mungkin sekarang kalau kita datang ke pasar 100.000 itu kita hanya bisa dapat sayur saja dengan bawang merah, cabai seperti itu kan. Nah, artinya daya beli masyarakat itu kan pasti terdampak. Yang dulu mungkin bisa mencukupi kebutuhan makanannya mulai dari berasnya, kemudian proteinnya, kemudian sayuran dan buah. Tapi saat ini dengan kenaikan harga barang mungkin akan ada barang-barang yang dikurangi kuantitas atau kualitasnya. Oke. Jadi banyak yang beranggapan kalau sekarang ini juga nilai rupiah ini kayaknya
udah apa ya, dibilang nggak ada arti, mungkin kita nggak bersyukur gitu ya Bu ya. Kalau dibawa uang ke pasar jumlah 200.000 itu belum lengkap gitu. Minimal kalau ke pasar, kita sebagai emak-emak yang selalu go lapangan ini Bu, survei untuk berbelanja 500.000 lah minimal, itu sudah cukup untuk kebutuhan di dapur. Ya itu pun tidak lama, mungkin hanya beberapa hari begitu ya Bu ya. Kalau dibandingkan zaman dulu ya, kalau jumlah nominal segitu sudah sangat lengkap sekali begitu. Betul. Jadi inilah perubahannya untuk saat ini. Nah kalau masyarakat nih Bu, apakah punya andil dalam menjaga angka inflasi agar dapat stabil gitu? Oh ya, kalau zaman dulu ya mungkin masyarakat itu tanda kutip ya nerimo sajalah keadaannya begitu ya Mbak ya. Tapi kalau sekarang apalagi dengan adanya peran pemerintah yang memantau kondisi di lapangan seperti apa, ini sebenarnya masyarakat punya peran besar, terutama untuk daerah kita Mbak. Kenapa? Jadi berdasarkan hasil pantauan IPH kami di tahun 2023 ya Mbak, di Kabupaten Benar Meriah itu 3 komoditas yang mempengaruhi peningkatan harga itu adalah apa? Beras, cabai, dan udang. Itu 3 komoditas yang paling sering mempengaruhi IPH di Kabupaten Benar Meriah. Nah, kalau beras mungkin untuk Benar Meriah sendiri gimana ya, tidak terlalu banyak kan ya lahan untuk menanam padi di sana. Kemudian kalau untuk udang seperti yang kita ketahui, kita juga tidak ada laut di sini. Jadinya kalaupun ada udang, yang masih bisa dikembangkan adalah udang tambak. Lalu yang paling mudah sebetulnya adalah cabai. Mengapa kita di sini sebagai daerah produsen cabai, tetapi komoditas ini masih menyumbang banyak inflasi. Nah, disitulah masyarakat bisa berperan. Gimana caranya? Menanam sendiri di pekarangan. Yang saya pikir kalau untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah ataupun Aceh Tengah kan lahannya subur, kemudian juga besar. Jadi untuk menanam cabai itu sangat mudah. Artinya kalau kita masyarakatnya mau menanam cabai, insya Allah harga cabai itu seharusnya bisa lebih terkendali karena setahu saya juga memang banyak sekali petani cabai kita ini yang sudah menjual cabainya langsung keluar. Karena gitu. Apa? Karena di luar kan kurang dan mereka tahu bahwa oh cabai itu surplus di daerah Benar Meriah dan Aceh Tengah sehingga mereka langsung kontak ke petaninya, jadi petani langsung mengeluarkan cabai ke luar daerah sehingga harganya sendiri di Benar Meriah dan Aceh Tengah itu menjadi tinggi. Nah, di mana nih peran masyarakat? Ya, kita nanam saja karena alhamdulillah lahan kita kemudian alam kita itu sangat mendukung untuk menanam gitu. Itu kalau kita bicara tentang data IPH-nya ya Mbak. Jadi ternyata untuk penjualan hasil bumi yang langsung keluar daerah itu berpengaruh untuk kebutuhan orang-orang yang ada di dalam daerah begitu ya Bu ya. Betul. Yang seharusnya kita itu ini sumbernya loh, toh kita masih membeli dengan harga mahal gitu ya. Ternyata bisa dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat punya andil dalam menjaga angka inflasi ini. Kemudian Bu, kalau dilihat ini adanya IPH dari beberapa sumber ya, IPH ini ternyata juga ada presentasinya begitu. Dan apa sih perbedaan persentase inflasi dengan persentase IPH Bu? Beda ataukah sama ini? Nah, balik lagi ya, kalau kita bicara inflasi dengan IPH ini adalah 2 indikator yang diterapkan di masing-masing wilayah. Kalau kita bicara inflasi, maka dia akan sangat lengkap. Komoditasnya itu mencakup seluruh harga barang dan jasa yang dikonsumsi kan. Sedangkan kalau IPH kan hanya 20 komoditas tadi saja. Nah, sehingga inflasi dan IPH itu sebenarnya tidak bisa langsung tanda kutip head to head kita bandingkan. Karena apa? Karena ini adalah 2 indikator yang sebenarnya tidak sama persis, tetapi IPH ini digunakan untuk mendekati kira-kira kondisi perekonomian di masyarakat yang tidak punya angka inflasi itu seperti apa, maka didekati dengan angka IPH seperti itu. Jadi beda ya Bu ya? Beda, betul. IPH ini hanya untuk komoditas yang
selalu bergejolak lah harganya. Termasuk di 20 komponen tadi Iya, ya. 20 Kebutuhan. komoditas. Betul. Baik. Jadi itu dia perbedaannya. Nah, kita masih di Takengon pagi ini nih, pendengar, bersama Ibu Devi Indriastuti SST MSI, Kepala BPS Kabupaten Bandar Meriah. Kita masih terus ngobrol tentang inflasi dan indeks perkembangan harga atau IPH di Kabupaten Bandar Meriah. Tapi kita akan jeda sejenak ya untuk mendengarkan yang satu ini. Cinta padamu, semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela ditinggal pergi pagi, pulang pagi, karena kamu mencari rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga kau tak ngambek lagi. Hei, Ya, aku. iya. Ini enggak laki-laki, perempuan, remaja, dewasa. Matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka. Kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka. Tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.
pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Ya, masih bersama kami di Takengon pagi ini pendengar terkait inflasi dan indeks perkembangan harga IPH di Kabupaten Bandar Meriah, dan kita masih bersama Ibu Devi Indriastuti SST MSI, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandar Meriah. Anda bisa bergabung juga ya saat ini di siaran langsung YouTube kami RRI Takengon Channel, atau juga WhatsApp di 0852 7082 5272. Bisa juga telepon di 0821 6585 4676. Ini ada WhatsApp yang masuk ini, Bu Devi, coba kita baca dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak disebutkan nama. Begini Bu, ada survei Angkatan Kerja, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu. Oh baik, oke mungkin sudah lihat Instagram kami mungkin ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang survei Angkatan Kerja, ini adalah salah satu survei yang dilakukan oleh BPS yang berfungsi untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Nah, survei Angkatan Kerja Nasional ini kalau kerennya sih orang-orang lebih bekennya ya, lebih kenalnya itu adalah untuk menghasilkan angka pengangguran gitu. Tapi sebetulnya tidak hanya pengangguran, banyak sekali karakteristik ketenagakerjaan yang dihasilkan dari survei ini gitu. Nah, survei Angkatan Kerja Nasional sendiri itu secara Indonesia itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Februari dan di bulan Maret. Untuk bulan Februari, hasil yang disampaikan itu hanya sampai level nasional dan provinsi saja. Nah, saat ini kita akan melaksanakan Sakernas di bulan Agustus yang nanti angkanya bisa sampai ke level kabupaten kota gitu. Jadi nanti di bulan Agustus petugas-petugas kami yang baru saja kemarin dilatih akan datang kepada Bapak Ibu rumah tangga sampel terpilih untuk bertanya tentang masalah ketenagakerjaan di rumah tangga gitu. Jadi ini ternyata ada begitu Bu ya. Ada. Mungkin yang bertanya ini juga udah paham banget tentang inflasi juga nih. Biasa berapa petugas Bu? Apa saja yang menjadi sasaran gitu? Itu kalau jumlah petugas itu tergantung jumlah sampel. Nah, kemarin sendiri kita di Bandar Meriah itu sudah melatih 27 petugas dari 9 orang itu adalah pengawas ya, pengawas lapangan, dan 18 orang itu adalah pencacah lapangan gitu. Oke. Bu, kemudian untuk harga nih, kembali ke harga. Saat ini saat hari besar misalnya, harga-harga kan naik tuh. Iya, betul. Dan sering dikeluhkan masyarakat. Masyarakat, betul. Mak-mak lah paling utama gitu ya. Iya betul. Kira-kira ini karena apa Bu? Apakah ada yang coba bermain dengan harga dengan memanfaatkan momen begitu Bu? Betul. Jadi kan memang kalau kita bilang psikologis masyarakat itu sangat terpengaruh, sangat berpengaruh terhadap harga. Kita tahu ya, sebenarnya kan kayak cabai. Iya. Apa sih cabai gitu ya, mungkin ya kalau bagi orang yang tidak memakan, tapi bagi orang yang sangat menyukai cabai, itu tuh kalau nggak pakai cabai itu kayak nggak makan, ya kan? Nah, artinya psikologisnya dia itu memang saya kalau makan harus pakai sambal, saya harus makan kalau makan harus pedas, sehingga saya kalau makan ya harus pakai cabai, ada cabai. Dan itu jadi psikologis untuk menentukan harga gitu. Nah, yang lebih ternyata ya Mbak Ayu,
itu jenis cabai itu pun berpengaruh. Ya. Di beberapa daerah mereka tidak mau memakan cabai yang tidak tumbuh dari daerahnya sendiri karena dianggap tidak pedas. Iya. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu akan bisa meningkatkan harga. Dan siapa yang bisa bermain di situ ya orang yang punya sumber daya terhadap komoditas yang sedang disukai lah gitu. Jadi intinya memang masyarakat itu apa kesukaannya, kemudian apa maunya, itulah yang menentukan harga sebetulnya. Jadi kalau semakin dibutuhkan itu semakin mahal. Gitu ya. Betul sekali, karena demand-nya semakin tinggi. Memang ya, selain bawang merah, percabean itu selalu menjadi perbincangan hangat Ya, ini. betul. Karena mungkin memang topografi wilayah kita kali Bu ya. Di sini sejuk jadi butuh makanan-makanan yang pedas gitu ya. Bisa membuat suhu badan itu lebih hangat Betul. begitu. Kemudian Bu, kalau masyarakat bisa nggak sih mengakses data inflasi yang diterbitkan oleh BPS dan ini mungkin bisa atau tidaknya tersedia dalam format apa yang mudah dipahami begitu? Oke, jadi kalau teman-teman dari masyarakat pendengar RRI ingin mengetahui sebetulnya berapa sih nilai IPH di Benar Meriah gitu ya, itu sebetulnya bisa mengakses s.bps.go.id/IPHBM. Ini sebenarnya Google Sheet yang kami sediakan untuk pemerintah daerah, Mbak Ayu, supaya mereka bisa memantau bagaimana IPH-nya apakah naik, apakah turun, kemudian sebetulnya komoditas apa sih yang menyumbang nilai IPH-nya itu naik atau turun. Nah, silakan bisa mengakses Google Sheet tersebut gitu. Tapi kayaknya sekarang nih permintaan terhadap data IPH sudah semakin tinggi, maka nanti insya Allah kita akan input data IPH ke dalam website kita sehingga nanti teman-teman bisa langsung mengakses di benermeriahcup.bps.go.id. Iya, jadi masyarakat pun kalau sekarang kita lihat semakin pinter ya Bu. Betul, semakin aware gitu kan. Aware, peduli, benar. pengen tahunya juga Iya, tinggi betul, gitu ya. memang seharusnya seperti itu. Betul. Jadi bisa mengakses juga data-data inflasi yang diterbitkan oleh BPS dan ini sudah real, sudah akurat begitu ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Nah kalau perbandingan ini Bu, bagaimana BPS membandingkan data inflasi misalnya di Indonesia dengan negara-negara di luar, Oke, kawasan ASEAN lah begitu. betul, baik. Jadi kalau kita ini setiap minggu Mbak Ayu ada yang namanya Rakor TPID, Oh. Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah. Rakor ini dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, biasanya akan mengundang berbagai stakeholder di level nasional. Nah, ini nanti akan di-relay secara Zoom meeting ada, kemudian juga melalui live YouTube-nya Kementerian Dalam Negeri. Itu di setiap hari Senin biasanya Mbak Ayu. Di sini biasanya Pak Menteri itu selalu menyampaikan kondisi-kondisi bagaimana sih sebetulnya inflasi di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui Mbak, kemarin itu kan awalnya dari perang Ukraine dan sekarang juga kita masih berlanjut di Palestina. Mudah-mudahan segera selesai, ceasefire now. Nah, jadi di sini pemerintah kita itu juga memantau Mbak, inflasi Indonesia itu sebetulnya bagaimana sih kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia. Nah, di kondisi perang seperti ini memang inflasi di dunia ini Mbak luar biasa sekali, tinggi dan sangat tidak terkendali. Bahkan kemarin itu sempat di Turki, saya lupa berapa ya, tapi sangat tinggi, saya sampai terkejut juga ya dengan angkanya. Tapi kalau kita di Indonesia masih alhamdulillah masih lumayan terkendali, gitu, karena kita masih di bawah 2 digit ya, kita masih ada di angka waktu itu sekitar 5, tapi kalau sekarang sudah turun ya, bahkan sekarang sudah di 2,5, sudah sangat terkendali, artinya sudah sangat baik. Nah, kondisi ini memang saya pasti berkata bahwa ini sangat erat hubungannya dengan koordinasi, kemudian juga pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Di sini terlihat bahwa terjadi kolaborasi Mbak, tidak hanya ada satu kementerian saja atau satu stakeholder saja yang berperan dalam
pengendalian harga, tetapi di sini bekerja sama Iya. dari berbagai macam stakeholders, bahkan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Nah, di situ memang pentingnya kolaborasi dan sinergi antara seluruh masyarakat dan pemerintah, Iya. gitu, dan stakeholders yang terkait dengan masalah harga, gitu. Dan itu ada negara yang tingkat inflasinya paling tinggi, itu tadi yang Ibu sebutkan. Iya, Kalau di dalam negara, di Indonesia daerah yang paling tinggi penyumbang inflasi ada nggak Bu? Kalau secara nasional jelas ada Mbak, macam-macam ya. Tetapi kalau memang saya di sini juga nanti bisa teman-teman lihat juga di IPHBM tadi. Saya mengumpulkan data inflasi dari kabupaten kota di Aceh gitu ya. Nah, kalau kita berbicara Aceh, maka sampai saat ini penyumbang inflasi dengan angka tertinggi memang masih di Aceh Tengah. Di sini kemarin itu bulan Juni sampai 4,78 ya. Iya. Dan secara Aceh sendiri nilai inflasinya itu 3,09 dan nasional 2,51. Artinya Provinsi Aceh kita aja sudah lebih tinggi daripada nasional gitu kan. Dan ternyata memang kabupaten dengan angka inflasi tertinggi itu ada di Kabupaten Aceh Tengah gitu. Oke, Bu, kalau angka paling ekstrim terjadinya inflasi itu berada di angka berapa biasanya Bu? Atau Sejauh prediksinya? sejauh ini kita di Indonesia itu kita belum, dan mudah-mudahan jangan sampai Mbak. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi memang pernah terjadi, tapi bukan di daerah Aceh ya, itu inflasinya mencapai angka 10. Nah, itu tinggi sekali. Itu udah paling akhir ya Bu? Ya, itu dulu tapinya ya. Kalau sekarang insya Allah sudah lebih terkendali karena memang secara nasional saja rata-ratanya itu 2,51. Nah, juga kalau kita berbicara tentang IPH, yaitu angka yang seperti inflasi atau proksinya inflasi di daerah yang tidak punya angka inflasi, ini pun sekarang sudah mulai terkendali Mbak. Jadi kemarin 10 kabupaten kota dengan IPH tertinggi saja itu IPH-nya masih 3 gitu. Artinya belum terlalu tinggi gitu kan. Padahal sebelumnya itu IPH-nya bisa mencapai angka 10 yang tertinggi yang ekstrim begitu Mbak. Oke, jadi kalau udah ekstrim itu kayaknya dijuluki dengan apa ya, daerah tingkat kemiskinan tinggi juga bisa. Ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Jangan. Untuk saat ini kita lihat apalagi untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, tanahnya subur begitu Bu ya. Mudah-mudahan kehidupan semua masyarakat itu makmur. Amin. Oke. Kembali ke rapat dalam rakor inflasi tadi nih Bu. Seringkali kedengarannya yang namanya istilah year on year atau YOY. Ini apa sih Bu? Oke, jadi gini Mbak Ayu. YOY itu adalah bagaimana kita membandingkan harga di tahun ini dengan 1 tahun sebelumnya. Kondisi hari ini ya. Jadi kalau sekarang kita tanggal berapa nih? Tanggal 24 Juli, maka kita membandingkan dengan harga di 24 Juli tahun 2023 itu adalah year on year gitu. Nanti ada juga lagi Mbak namanya M to M atau month to month. Nah, itu artinya Bulan ke harga ini kita bandingkan dengan bulan lalu gitu. Oke, jadi ada perbandingan juga begitu Betul. ya. Oke, sudah di penghujung acara ini Bu Devi, kayaknya nggak terasa kalau ngomongin tentang harga-harga ya. Ya, karena kita mama-mama nih memang Harga bahan pokok begitu ya. warga Mempengaruhi- pasar ya Mbak Ayu. Terlepas dari harga bahan pokok, mungkin kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya juga sangat mempengaruhi sebenarnya. Kalau betul. dibahas lebih unik lagi ya. Betul, Tapi nggak betul, cukup betul. waktunya 60 menit ya Bu. Di akhir bincang kita mungkin ada closing statement aja nih dari Bu Devi sebelum kita tutup Iya. dialog pagi ini, silakan Bu. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang harga, sebetulnya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan produksi. Nah, tetapi tentu saja tidak semua hal bisa kita produksi sendiri kan ya. Oleh sebab itu kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Dalam hal ini kita sebagai wilayah yang berada di dataran tinggi dengan alam yang subur, maka potensi pertanian yang tinggi ini seharusnya bisa dikelola dengan lebih baik, dengan harapan kita bisa menjaga seluruh kebutuhan kita sehingga harga-harga yang ada di pasaran itu menjadi terkendali. Iya. Jadi mudah-mudahan untuk inflasi ini tidak
sering-sering terjadi ya Bu ya. Ya, Dan kalau seperti yang Ibu katakan tadi nggak terjadi pun nggak mungkin gitu Nggak kan. mungkin. Atau Harus, deflasi pun iya. nggak mungkin nggak terjadi, Betul. adalah, tapi jangan sesering di luar harapan kita. Oke, terima kasih buatnya Ibu Devi Indriastuti untuk waktunya hari ini bersama RRI ya Bu ya. Terima kasih Salam, Mbak Ayu. salam untuk teman-teman di BPS Bandar Meriah. Baik, Lain terima waktu kasih. bisa ngobrol lagi di sini di Siap, bagian-bagian insya lain, Allah. atau rame-rame sekalian ngobrol boleh juga nih Bu. Boleh, siap. Oke pendengar, demikian tadi untuk Takengon pagi ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda, dan siaran kami akan terus menemani aktivitas Anda di program selanjutnya. Dan nantikan terus untuk Takengon pagi selanjutnya akan terus membahas hal-hal yang terkini ya, dengan tema-tema yang berbeda, tentunya dengan narasumber-narasumber yang terus berbeda kami hadirkan untuk Anda. Dan tetap di RRI Takengon pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.